Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang cerah, kami adakan satu mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi menjadi berkat buat kami. Urapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga benih firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan kami jadi pelaku firman Allah, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah, Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat pertama sampai ayat 13. Saya bagi dua bagian, ayat pertama sampai ayat 7, ayat 8 sampai ayat 13 besok. Ibrani pasal 4 ayat pertama sampai ayat 7, ayat 8 sampai 13 besok. Hari penantian yang disediakan Allah. Sebab itu baiklah kita waspada. Jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Siapapun janji akan masuk ke dalam perhentian yang masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh sama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkan. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dan dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ayat yang ketujuh, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantara Daud seperti katakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Kembali firman Allah didengungkan pada pasal 3, dikatakan pasal 3 ayat yang ke-7, pada hari jika kamu dengar suaranya. Ayat yang ke-15 pasal 3 ayat 15, pada hari ini. Bahkan pasal 4 ayat yang ke-7, pada hari ini. Seperti kata-kata diulang-ulang. Untuk apa? Mengingatkan supaya pada hari ini, bukan minggu depan, sebagaimana firman Allah katakan pada ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pada suatu hari, yaitu hari ini. Kalau Alkitab tulis 2000 tahun yang lalu, juga hari ini. Kalau kita dengar nasihat firman, jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai kita ketinggalan. Pintu sudah tertutup sebagaimana ayat 1. Sebab baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Karena janji akan masuk ke dalam perhentian masih berlaku. Ketinggalan. Kenapa? Ingat tak? Imadanya bodoh. Waktu mempelai datang. Yang 5 bijaksana sudah masuk dalam pesta, tapi yang 5 masih cari minyak. Ternyata pintu sudah tutup, dia ketok-ketok pintu.
ketok-ketok pintu, tapi sudah tertutup. Aku tidak pernah engkau. Itu kita ketinggalan. Jangan sampai kita tertinggal. Ya. Tetap kita setia sampai terus. Ingat di pada hari itu kedatangan Tuhan tanpa disangka, tanpa diduga. Ada siang, malam, tengah malam, pagi-pagi. Waktu dan tapi siap sedia. Memegang pelita dan minyak. Siapkan hidup dengan baik. Jangan main-main terus. Kita tidak tahu kapan Tuhan sedang. Kita siap. Jangan sampai tertinggal. Jangan sampai tertinggal. Nanti menyesal. Kita mau siap sedia memperhatikan pakaian rohani kita dengan baik. Amin. Memperhatikan pakaian rohani kita dengan baik. Amin. Memperhatikan hidup kita dengan baik. Kalau dia datang, kita siap sedia. Terima kasih Bapa buat nasihat firman. Biar kami sebagai anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan memperhatikan pakaian hidup kami siap sedia ketika Engkau datang. Kami dapat di dalam keadaan siap, tidak kurang satu apapun juga Tuhan. Tetapi perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Begini selamat, pulang selamat. Apa yang jadi kebutuhan kami Kau cukupkan dan kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para telepon. Jika mereka takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cintanya dari Tuhan Yesus Kristus dan Putra Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkati.